Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menuntut agar wakil rakyat mengusut dugaan aliran dana refocusing PMK 17 dan skandal foto Wali Kota Rahma. Polisi mengamankan 7 pelaku penambangan pasir ilegal di Teluk Mata Ikan, Batam, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Masa aksi koalisi menyelamatkan Kota Tanjung Pinang menyerbu kantor DPRD Tanjung Pinang, menuntut DPRD Tanjung Pinang memanggil dan mengusut sejumlah polemik Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Masa aksi menyelamatkan Kota Tanjung Pinang menyerbu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang pada Jumat 24 September. Mereka menuntut DPRD Kota Tanjung Pinang agar segera memanggil dan mengusut tuntas sejumlah polemik yang melibatkan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Koordinator Lapangan Adia Prama Rivaldi mengatakan, terdapat 2 poin besar tuntutan yang diminta. Kedua poin itu yakni mendesak DPRD Kota Tanjung Pinang untuk membentuk panitia khusus terkait dugaan skandal Wali Kota Tanjung Pinang. Serta meminta DPRD memanggil Wali Kota Tanjung Pinang untuk mentransformasikan hasil refocusing anggaran pemerintah Kota Tanjung Pinang. Masa aksi juga menuntut DPRD mengusut aliran dana bantuan sosial tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 33 miliar rupiah. Kami ingin menuntut tentang dana bansos tahun 2020 yang itu hampir mendekati 34 miliar rupiah dengan dalil bansos untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, tetapi hanya berapa kali diturunkan dengan anggaran sebanyak itu dan tidak sesuai seperti kacamata kami melihat itu nggak sesuai dan tidak menyalahi aturan seperti tidak melakukan pelelangan ataupun apapun dengan anggaran sebesar itu. Aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam itu tidak terlihat satupun anggota maupun pimpinan DPRD Tanjung Pinang yang menemui masa aksi. Merespon hal itu, Koordinator Umum Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak dan akan membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Kepri perihal berbagai skandal yang melibatkan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dengan tidak hadirnya Ibu Weni, mungkin kami akan membawa massa yang lebih besar jika suara kami tidak dipenuhi. Ada 4 poin yang telah kita sampaikan pada masa orasi tadi. Poin yang mengenai foto dugaan skandal, kami meminta agar Dewan untuk segera membentuk tim panitia khusus untuk masalah poin dana hasil refocusing dan dana transparansi di Dinas Sosial. Mungkin kita akan buat laporan di Kejaksaan Tinggi dalam waktu dekat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kepolisian amankan 7 pelaku penambangan ilegal di Teluk Mata Ikan, Batam, Kepulauan Riau. Ketujuh pelaku diamankan saat sedang melakukan aktivitas penambangan. Penangkapan penambangan pasir ilegal di kawasan Teluk Mata Ikan, Batam, Kepulauan Riau berawal dari laporan masyarakat dan kerjasama dengan Ditpam BP Batam. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan menjelaskan, dalam penangkapan tersebut 7 orang pelaku diamankan di lokasi penambangan. Akibat tambang ilegal yang dijalankan para pelaku di Teluk Mata Ikan itu, lingkungan di area tersebut menjadi rusak. Selain mengamankan para pelaku, kepolisian juga menyita dan mengamankan barang bukti, berupa mesin dompeng yang digunakan untuk menambang serta paralon dan peralatannya saat ini masih berada di lokasi. Ada yang jadi penambangnya, ada yang penyemprot air, dan juga ada yang menjadi pemilik tambangnya. Keterangan dari para pelaku
Itu sekitar 1 bulan mereka tidak bekerja. Ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukumannya 5 tahun dan denda 100 miliar. Atas tindakan tersebut, 7 orang pelaku penambangan ilegal terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Mobil dinas milik pemerintah daerah yang membawa muatan sekelompok orang mengundang curiga masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua. Laporan atas kecurigaan tersebut lantas ditindaklanjuti Satuan Tugas Nemangkawi, berujung penemuan dan penangkapan pemasok amunisi ke KKB. Satuan Tugas Nemangkawi berhasil mengamankan seorang oknum aparatur sipil negara Yahukimo berinisial ES bersama barang bukti. Di antaranya 34 butir amunisi, 1 buah magazin M16, 1 pasang pakaian loreng Komite Nasional Papua Barat, serta beberapa senjata tajam lainnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, pelaku ES kini tengah menjalankan pemeriksaan intensif di Polres Yahukimo karena diduga sebagai pemasok amunisi ke kelompok kriminal bersenjata. Nemangkawi, serta rekan-rekan dari Polres Yahukimo melakukan penangkapan terhadap diduga memiliki amunisi senjata api. Ya, ES ini adalah salah satu ASN di Kabupaten Yahukimo yang masih aktif dan sekarang sudah lakukan penahanan dalam bersangkutan karena ternyata setelah lakukan penggeledahan ditemukan butir amunisi. Sebelumnya Satgas Nemangkawi pada 27 Agustus lalu berhasil mengamankan seorang oknum kepala distrik beserta 15 orang. Mereka diduga simpatisan KNPB dan KKB wilayah Yahukimo. Dari hasil pemeriksaan, 5 orang diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang Polres Yahukimo. Mereka dicari karena serangkaian pembunuhan sadis di Kabupaten Yahukimo, Papua beberapa waktu lalu, mengakibatkan warga sipil dan anggota Polri maupun TNI meninggal dunia. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Produksi kapal hoverwing di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menjadi produksi perdana yang dikerjakan oleh Indonesia. Investasi di bidang pembangunan industri perkapalan hoverwing ini diharapkan dapat berdampak baik dalam perekonomian daerah. Agar kami dapat selalu taat dan patuh kepadamu. Wadhhar minha wa ma bathan. Industri kapal hoverwing oleh PT Bintan Bahari Industri yang berlokasi di Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau digadang-gadang akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Owner PT Bintang Bahari Industri Sunardi mengatakan PT BBI akan memproduksi sendiri kapal hoverwing. Dan produksi perdana di Tanjung Pinang kali ini merupakan produksi perdana yang dirampungkan di Indonesia. Menurut Sunardi, dalam sebulan PT BBI mampu menciptakan 1 kapal hoverwing. Merakit satu-satu yang sudah ada. Jadi kita merakit di sini. Artinya, untuk yang ada sekarang, tapi kita semuanya akan buat sendiri. Ya. Produksinya itu kita secara mandiri gitu. Mandiri, ya. Kita udah punya teknisi sendiri, jadi nanti kita semua orang Indonesia yang kerja. Termasuk untuk tenaga kerja dari putra daerah juga Pak kita prioritaskan? Kita prioritaskan. Oh gitu. Insya Allah sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing, ya kan? Ya mungkin. Kedepannya target berapa Pak yang bisa kita produksi Pak? 1 bulan 1 lah ya. Ia berharap semua stakeholder di Kepri turut membantu memperlancar proyek ini. Sebab proyek ini nantinya akan menjadi ikon Tanjung Pinang dan berkembang di wilayah FTZ Tanjung Pinang. Maka Bapak Ibu sekalian, saya minta bantu nanti Bu Wali, kita semua, dinas-dinas OPD yang hadir, tolong bantu memperlancar ini sungguh-sungguh. Karena ini jadi ikonnya Tanjung Pinang nih, ikonnya Ibu Wali Kota. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau diminta mengkaji ulang penghapusan wajib antigen sebagai salah satu syarat perjalanan. Niatan pemerintah Kabupaten Lingga untuk melonggarkan persyaratan perjalanan dengan tidak memberlakukan wajib antigen menjadi perhatian Gubernur Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku menghormati keputusan Bupati Lingga.
Namun syarat wajib antigen sebagai salah satu upaya memperketat protokol kesehatan juga harus menjadi pertimbangan pemerintah. Ya kan kemarin yang kita berikan diskresi kan hanya daerah terluar dari PCR ke antigen pesawat. Tapi kalau ini kebijakan Lingga ya saya kira saya hormati, tapi sebaiknya betul-betul dikaji lah gitu. Ya diawasi dengan protokol kesehatan yang baik, karena mengatasi fluktuasi COVID ini jauh lebih sulit gitu daripada kita itu. Kalau untuk memudahkan masyarakat saya setuju, tapi mesti ada catatan-catatan referensi yang mendasari itulah. Penghapusan persyaratan tes antigen secara keseluruhan di Kepri menurut Ansar belum dapat diberlakukan. Dan dikhawatirkan peniadaan wajib antigen sebagai syarat perjalanan antar daerah akan mempengaruhi lonjakan kasus COVID-19 di beberapa daerah. Sekarang fokus kita bagaimana menurunkan level kita ini. Maka malam ini saya rapat dengan Bupati Wali Kota Forkopimda membahas khusus itu aja. Karena masing-masing kabupaten masih ada titik-titik lemah yang harus kita atasi. Gubernur. Tapi walaupun udah kuning nih Pak semua nih Pak. Ya memang sudah kuning karena beberapa indikator-indikator capaian itu kan cukup berhasil, cukup bagus. Tapi kan begini, contoh positivity rate kita 1,02. Itu belum dapat dipercaya kalau tracing kita belum maksimal. Jadi harusnya setiap terkonfirmasi minimal 15 orang harus kita tracing. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Batam menerima berkas perkara kasus kapal tanker berbendera Panama MT Zodiac Star yang merupakan tangkapan Lanal Batam bersama Koarmada 1 beberapa waktu lalu. TNI Angkatan Laut menangkap kapal tanker berbendera Panama bernama MT Zodiac Star yang berlayar di perairan Pulau Tolop, Kota Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Kapal MT Zodiac Star diduga berlayar tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Kapal dengan bobot 3.224 GT itu memuat minyak hitam diduga limbah sekitar 4.600 ton tanpa dilengkapi dokumen. Kasus kapal tanker MT Zodiac Star saat ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batam. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Batam Wahyu Oktaviandi mengatakan, proses selanjutnya berkas perkara MT Zodiac Star dengan tersangka Demis sebagai nahkoda kapal telah diterima Kejari Batam. Setelah diteliti, jaksa peneliti berkas perkara yang disampaikan ke Kejari Batam mendapati kekurangan syarat formil maupun material untuk diajukan ke persidangan. Usai diteliti, berkas tersebut dikembalikan ke penyidik Lanal Batam pada 21 September untuk dilengkapi. Dan hari ini berkas tersebut masuk kembali di mana penyidik telah melengkapi petunjuk-petunjuk yang jaksa berikan. Tinggal ada waktu lagi jaksa untuk meneliti apakah benar petunjuk-petunjuk tersebut telah dipenuhi oleh penyidik. Tersangka disangkakan pasal 323 ayat 1 JO, pasal 219 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan ancaman hukuman dengan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. General Manager Mall Tanjung Pinang City Center, Yudi Aldino, menepis keterkaitan Mall TCC dengan PT Asabri. Menurutnya, beredarnya kabar penyitaan oleh Kejaksaan Agung karena dugaan korupsi PT Asabri merugikan pihak TCC. Tanjung Pinang City Center diduga memiliki keterkaitan dengan PT Asabri. Imbas kabar tersebut membuat TCC menjadi salah satu aset yang akan disita oleh Kejagung RI. Lantaran PT Asabri tersandung kasus dugaan korupsi. Namun General Manager TCC Yudi Aldino menepis keterkaitan antara manajemen TCC dengan PT Asabri. Ia memastikan tidak ada keterkaitan apapun yang terjalin di antara kedua pihak. Yudi menilai kabar yang beredar saat ini merugikan pihak TCC. Secara struktur ya kita tidak ada keterkaitan, kita saja atas nama PT
Tanjung Pinang Sakti, dan di atasnya juga PT Bus. Jadi untuk kapal PT Asabu ini kalau dalam secara struktur dan legalitas tidak ada keterkaitan. Kendati demikian, hingga saat ini Multisisi dipastikan tetap beroperasi seperti biasa. Selain itu, ia mengaku telah mencoba klarifikasi dugaan tersebut ke Kejagung RI. Ya, biar dari tim AO kita yang klarifikasi ke kejaksaan, karena sebagai tugas di lapangan. Dan itu sudah dihubungi? Sudah berita itu terbit, sudah buat laporan. Yudi berharap pihaknya akan segera mendapatkan kabar gembira dari perkembangan berita yang saat ini telah menghebohkan masyarakat Kota Tanjung Pinang itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta masyarakat Kepri untuk aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan dalam membangun Kepri yang lebih baik. Memperingati HUT ke-19 Kepri, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengharapkan masyarakat ikut aktif dalam menyampaikan kritik dan saran. Terutama kritik dan saran yang dapat berdampak pada pembangunan Kepri ke arah yang lebih baik lagi. Itu harapan kita juga, semua elemen masyarakat bisa bersatu padu, karena membangun daerah ini hanya bisa kita lakukan dengan cepat, dengan baik kalau kita bersama-sama dan bersatu. Maka harapan kita juga masyarakat bisa terus mengkritisi, menyampaikan ide-ide dalam rangka membangun Kepri yang lebih baik. Di masa pandemi ini, Provinsi Kepri harus membuat gebrakan baru. Saat ini pemerintah Kepri tengah berupaya menurunkan kasus COVID-19. Agar Kepri sehat, ekonomi bangkit, bisa terrealisasikan sesegera mungkin. Menurunkan level 2 dan level 3 di Kepri ini menjadi level 2 atau level 1. Dan kita sudah identifikasi apa yang harus kita lakukan segera. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti pada asesmen berikutnya kita sudah turun ke level yang lebih rendah. Ia berharap dalam peringatan HUT Kepri ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersatu agar Kepri dapat bergerak lebih maju. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.